guys, selamat datang di podcast BBSW, bincang-bincang seputar pendidikan. Baik, saya Melsi Susanti sebagai presenter. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum, dimulai dari kurikulum KBK, KSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka dan bahan ajar. Saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Sica. Halo Sica, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Melsi, halo juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah Sica, untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, bisa tolong dijelaskan secara singkat apa perbedaan dari kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka? Baik Melsi, jadi secara singkat, keempat kurikulum tersebut memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama ada KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini berfokus pada pengembangan atau penguasaan kompetensi peserta didik. Yang kedua, ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa kita kenal dengan kurikulum 2006. Nah, kurikulum ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah, yang dimana sekolah dapat menyesuaikan kurikulum berdasarkan kondisi lingkungan dan kondisi siswa, tapi tetap sesuai pada standar nasional. Yang ketiga ada kurikulum 2013, yang dimana kurikulum ini lebih menekankan keseimbangan antara sikap siswa, keterampilan siswa, dan pengetahuan siswa. Nah, dan yang terakhir ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, yang dimana guru dan sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan minat siswa. Lalu apa saja sih karakteristik utama dari masing-masing kurikulum tersebut? Karakteristik dari keempat kurikulum ini terlihat cukup jelas Melsi. Nah, yang pertama ada KBK. Karakteristik utamanya adalah pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dan hasil belajar yang terukur. Yang kedua ada KTSP. Karakteristik utamanya adalah peran guru dan sekolah itu lebih besar dalam menyusun silabus dan rencana pembelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 2013, memiliki karakteristik pembelajaran aktif, yang dimana pada kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menonjolkan karakteristik fleksibilitas atau fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi kita telah membahas mengenai perbedaan dan karakteristik masing-masing dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, apa komponen utama dari masing-masing kurikulum tersebut, khususnya kurikulum KTSP dan kurikulum Merdeka? Baik, Melsi. Sebenarnya komponen pada kurikulum itu terdiri dari tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Pada kurikulum 2013, tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang berkarakter.
sedangkan isinya terdiri dari kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Prosesnya menggunakan pendekatan saintifik dan evaluasi berdasarkan pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, komponennya jauh lebih sederhana. Tujuannya dirancang sesuai dengan fase perkembangan siswa. Isinya lebih fleksibel dan lebih ringkas. Sedangkan proses pembelajarannya berdasarkan pada kebutuhan siswa. Dan evaluasi lebih menekankan pada asesmen diagnostik dan formatif. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengembangan bahan ajar dan mengapa pengembangan bahan ajar itu penting? Jadi, pengembangan bahan ajar adalah proses menyusun, menyesuaikan, atau memperbaiki materi agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengembangan bahan ajar penting karena setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga bahan ajar yang baik akan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu, pengembangan bahan ajar juga penting bagi guru agar pembelajaran tidak monoton dan lebih kontekstual. Misalnya, guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan kondisi lingkungan sekitar siswa. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, pembelajaran akan lebih bermakna dan tidak membosankan. Sica, apa sih tujuan utama dari penulisan bahan ajar? Sebenarnya kalau kita bicara tentang tujuan penulisan bahan ajar, tujuan utama dari penulisan bahan ajar itu adalah untuk membantu mempermudah proses belajar mengajar. Bagi guru, bahan ajar itu berfungsi sebagai pegangan agar materi yang disampaikan itu tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, guru punya alur yang jelas, mulai dari pengenalan materi, penjelasan materi, sampai latihan. Sementara bagi siswa, bahan ajar itu adalah sebagai panduan. Mereka bisa menggunakan bahan ajar untuk belajar mandiri. Selain itu, bahan ajar juga dibuat agar pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan tetap bisa menyesuaikan kebutuhan dan karakter siswa. Kalau bahan ajar disusun dengan baik, bahasa yang mudah dipahami, dan contoh-contoh dengan kehidupan yang nyata, maka proses belajar akan terasa tidak membosankan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Lalu bagaimana pemanfaatan dari sumber belajar dan bahan ajar di era kurikulum merdeka sekarang ini? Nah, di era kurikulum merdeka, pemanfaatan sumber belajar itu jauh lebih luas dan fleksibel. Yang dimana guru tidak hanya bergantung pada buku paket saja, tetapi bisa semua hal yang berada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya itu, guru bisa menggunakan video pembelajaran, artikel dari internet, video podcast, atau lingkungan sekitar sekolah sebagai bahan diskusi. Pengalaman sehari-hari siswa juga bisa diangkat menjadi materi pembelajaran. Di era kurikulum merdeka sekarang, peran guru itu lebih sebagai fasilitator, yang dimana guru membantu mengarahkan, mendampingi,
dan memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan sendiri. Dengan pemanfaatan sumber belajar yang beragam ini, siswa akan menjadi lebih aktif, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar. Sehingga hal ini sejalan dengan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa. Terakhir, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun bahan ajar dan bahan ajar cetak dengan baik? Baik, masih tahapan awal dalam menyusun kebutuhan bahan ajar sebenarnya itu dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik. Dimulai dari guru memahami karakteristik siswa seperti tingkat kemampuan siswa, gaya belajar yang digunakan siswa, serta kondisi lingkungan belajar siswa. Tahapan awal dalam menyusun kebutuhan bahan ajar sebenarnya dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik, yang dimana guru perlu memahami karakteristik siswa, seperti tingkat kemampuan siswa, gaya belajar siswa, serta kondisi lingkungan belajar siswa. Hal ini penting agar bahan ajar yang disusun itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan mudah dipahami. Setelah itu, guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Tahapan selanjutnya, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tujuan ini akan menjadi arah utama dalam penyusunan bahan ajar, sehingga materi yang disajikan itu tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Baik, tahan. Tahapan selanjutnya adalah menyusun dan mengorganisasi materi. Untuk bahan ajar cetak, seperti modul atau LKS, materi seharusnya disusun dengan sistematis, dimulai dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Bahasa yang digunakan itu juga harus jelas, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Bahan ajar cetak itu sebaiknya dilengkapi dengan contoh, ilustrasi, atau latihan, agar siswa tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat lebih memahami materi dan dapat mengaplikasikannya. Dengan berbagai tahapan-tahapan tersebut, bahan ajar yang digunakan akan menjadi lebih efektif dan mendukung proses pembelajaran secara optimal. Baik Sica, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dan menarik pada kesempatan kali ini. Dari podcast ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kurikulum dan bahan ajar itu penting dalam proses pembelajaran. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya Melsi Susanti sebagai presenter pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.